semuanya, gimana kabar Anda? Apa kabar di kota-kota Anda? Ya kalau di Jakarta sekarang habis hujan deras jadi agak dingin, tapi kita bikin hangat bersama acara Rumpi No Secret. Wah. Sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya, salah satunya adalah Ences Nabati. Assalamualaikum Karo. Nanti kita akan challenge dia untuk melakukan yoga ya. Itu katanya lebih lentur sekarang. Dan ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu lainnya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menuai kekepoan dan komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi menjadi perhatian salah satunya ini adalah video yang dibuat oleh Stevie Samora ya dan Nino Fernandez. Ini adalah pasangan yang waktu salah satu pasangan yang bikin orang kepo pada saat resepsi pernikahannya Luna Maya dan Maxim di Bali, karena datang berdua, kapan jadiannya gitu kan. Apalagi kan bukannya Nino waktu itu nikah sama siapa, Hana Al-Rashid, cerainya kapan gitu kan. Seorang bertanya-tanya. Tapi ya ini postingan yang kemarin ini malah bikin orang, apa udah nikah ya? Soalnya ada statement Nino bilang, apaan sih orang udah sah juga. Coba kita lihat video apa sih berikut ini. Udah sah juga ya. Dan kalau cuma lihat video ini kan kita kalau mau menduga-duga lebih banyak kan dugaannya banyak ya. Soalnya kan bulan Juli ya mereka posting tuh foto kayak ala-ala mana tuh, ini kayak ala-ala foto pernikahan. Cuman kan kita sering kegocek jadinya agak, ini nikah apa sinetron gitu kan. Apa promo sinetron ya kan. Terus dia bilang, apaan sih orang udah sah juga. Itu juga bingung kan, sah jadi suami istri kan dia lagi bedakin ya, apa sah jadi makeup artis. Apalagi ya ini kan Nino waktu nikah sama pernikahan yang sebelumnya sama Hana Al-Rashid juga kan kita nggak tahu kapan nikahnya, tapi tahu-tahu 2020 diumumin. Cerainya kapan juga kita nggak tahu, cuman gonjang-ganjing pernikahan mereka mulai mencuat di awal tahun 2025. Di pertengahan tahun di bulan Mei muncul sama Stevie Samora dan ya nih Hana Al-Rashid ternyata sudah menikahi dengan Nino Fernandez bertahun-tahun, tapi artikelnya baru muncul 2020 gitu ya kan. Sementara juga orang kepo, wow Stevie sama Nino Fernandez beda usianya lumayan jauh ya, berapa tahun? 17 tapi Nino Fernandeznya memang mukanya lihat, aku baru mau bilang muda tapi ganteng juga sih. Okay. 3 menit yang lalu Stevie juga mengumumkan bahwa dia sudah hamil. Coba kita postingan. Oh, selamat ya. Mudah-mudahan sehat-sehat ibu dan bayinya, bahagia pasangan baru ini gitu. Komentar netizen coba kita baca. Udah sah, kapan nikahnya? Yang berikut, ini komentar aku diwakili banget sama netizen ya. Kok bisa-bisa aja gue baru tahu Nino udah nikah sama Stevie ya. Berikut ya, kata Nino nggak apa-apa udah sah juga. Emang mereka dah nikah ya? Oh ini komentar yang di TikTok tadi ya. Nino kenapa sih kebiasaan nikah nggak dipublish, tar sama kayak yang kemarin. Gitu. Yang berikutnya, dah gitu. Ya mungkin bukannya nggak dipublish ya. Dipublish mungkin keluarga terdekatnya tahu. Cuman kita aja yang nggak tahu. Oke, kita langsung menuju ke Ences Nabati ya. Apa yang tidak dia publish, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ences Nabati, selamat ulang tahun. Terima kasih Karos. Ya udah, aku ulang tahunnya ini Rumpi loh. Tapi nggak ada kuenya. Kan kuenya selalu udah dikasih kemarin waktu kamu umroh juga. Aduh, ya, Masya terima Allah. kasih banyak. Jadi ustadz aku. Jadi dalam setahun ini Masya Allah kamu umroh 2 kali ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di awal tahun sama mama? Sama mama, iya. Itu tuh pertama kalinya umroh sama mama? Kedua kali kemarin. Masya Allah. Terus dan ini tahun ini yang kemarin pas ulang tahun kamu. Ceritanya kamu umroh ini gimana? Jadi sebenarnya ini tuh kemarin pas sama mama tuh ya kadarullahnya, memang kita tuh segala sesuatu tuh memang kadang-kadang suka nggak berjalan dengan mulus ya. Jadi kemarin tuh niatnya memang pengen berangkat sama mama gitu ya kan. Tapi kebetulan pas setelah sehari selesai umroh, itu kadarullah aja kita mau sholat asar, Carlos, kita ngelihat view Ka'bah tuh keluar dari hotel tuh kayaknya rasanya Ka'bah tuh kayak putih berseri. Aku tuh sama mamaku tuh takjub gitu ngeliat kayak, Masya Allah ini bagus banget, indah sekali ya Allah. Aku tuh sampai merinding gitu kan. Nah mama aku tuh nggak sadar dari si tangga itu, padahal cuma segini doang gitu ya kan. Tapi emang kalau Allah udah berkehendak kayak kepeleset jatuh gubrak. Itu mama aku tuh kakinya patah, Karos. Terus habis gitu, tapi untungnya udah umroh, udah selesai umrohnya gitu ya kan. Itu tuh mama aku tuh
seminggu di sana bener-bener gak ngapa-ngapain, bener jadi sholat itu tuh bener-bener di kamar, gak bisa beraktivitas seperti biasanya, gak bisa ziarah kemana gitu kayak ke makam Nabi gitu. Tapi untungnya kita udah dari Madinah waktu itu kebetulan. Terus aku tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin namanya juga manusia, kita juga nggak sempurna ya, karena ada keselnya gitu. Terus kayak ada kok gini sih gitu ya. Kok gini sih, maksudnya harapan kita kan misalnya nggak gini gitu kejadiannya. Tapi ya aku balik lagi, ya udahlah mungkin udah jalannya gitu ya kan. Tapi memang dari awal berangkat umroh tuh mama aku tuh memang nanti kalau misalkan umroh ada kursi roda kan katanya gitu. Aku bilang, Mama kan masih kuat gitu jalan. Soalnya mamaku tuh ada aritmia kan. Jadi dia tuh takutnya ngerepotin orang. Kalau kambuh tuh kayak nanti dia suka tiba-tiba gemeter gitu, keringet dingin, terus kayak lemes gitu. Dia tuh takut ntar lagi perjalanan umroh gitu, nanti takutnya dia ngeganggu orang. Makanya aku suruh udah niatnya lillahi ta'ala aja, aku bilang tuh. Makanya mamaku tuh ini pas umrohnya dia pakai kursi roda. Nah setelah umroh besoknya jatuh, memang bener aku beli kursi roda buat mamaku. Aku bilang, Ma besok-besok kalau mau umroh udah kita niatnya lillahi ta'ala, kita sehat, kuat, aku bilang gitu. Jadi seminggu bener-bener gak aktivitas. Jadi aku tuh mau sholat ke masjid gak bisa, aku ninggalin mama aku gak bisa. Sampai pada akhirnya pas aku begitu tawaf wada selesai mau pamitan, aku tuh bener minta sama Allah, ya Allah kalau seandainya aku dikasih rezeki lagi, kesempatan lagi untuk kesini lagi, aku mau memperbaiki ibadah umroh aku lagi, misalnya cepat apa lambat gak apa-apa deh, kapanpun, aku bilang gitu ya. Tapi akhirnya pas kemana, apa aku ulang tahun aja berangkat ke sini lagi, aku bilang. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aku ngelihat waktu itu ada kajian Ustadz Irfan, terus pas aku lihat Instagramnya beliau ada berangkat pas banget nih, pas aku lihat berangkatnya tanggal 31, aku tanggal 1 ulang tahun. Terus aku tiba-tiba, aku mau ikut aku langsung DP, langsung aku bayar, berangkat aja gitu ke Karos. Dikasih aja kita sama Allah jalannya, bener-bener dimudahin, bener-bener berangkat gitu. Bener-bener doa aku tuh saat itu aku minta, ya Allah mungkin aku juga dosa juga sama orang tua aku, maksudnya kayak aku ada keselnya, aku ada nggak ikhlasnya, mungkin kayak kenapa sih gitu. Tapi di sisi lain Allah kasih aku kesempatan kesana lagi kemarin sendiri gitu. Sedih. Seperti apa videonya? Coba kita lihat yang berikut ya. Postingannya juga ya. Postingan captionnya bunyinya adalah captionnya bersyukur balik dengan segala kekurangan diri di dalam beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan. Allah tetap berikan berkah dan rahmatnya selalu. Salah satunya Allah izinkan aku di malam tanggal 25 Ramadan khatam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dan di malam ke-29 aku bermimpi melihat kubah hijau Masjid Nabawi, dan aku seakan berlari menuju dan mau masuk ke dalam masjid bersama ibuku. Masya Allah. Ini sudah kamu pulang? Ini tuh kejadiannya pas Ramadan kemarin ya Karos. Aku tuh kalau setiap habis pulang syuting kan malam, terus aku tuh habis sholat isya gitu, aku selalu lihat media sosial tuh, kalau ada TikTok itu kan selalu ada kayak ulasan-ulasan Nabi gitu ya. Terus aku selalu baca sejarah Rasulullah tuh kayaknya sedih gitu, maksudnya kayak kisah-kisah kayak cucu-cucunya, istri-istrinya, perjalanan Nabi gitu ya. Karena aku tuh selalu sedih gitu, kayak aku tuh ngerasa kayak perjuangan Rasulullah untuk kita tuh kayaknya besar banget gitu. Bahkan di saat beliau dicabut nyawanya aja, beliau hanya mengingat kaumnya gitu. Gimana dengan kaumku nanti gitu. Aku tuh nangis aja setiap melihat itu, aku selalu nangis setiap malam gitu. Terus aku suka inget banyak dosa banget gitu tuh. Sampai pada tanggal 25 Ramadan, pas banget aku tuh kan kata mama aku tuh, coba deh pelan-pelan katanya ngaji. Misalnya aku tuh dari tanggal 1 Ramadan, aku janjian tuh sama Karian Ibram, ntar barengan ya hatamannya katanya gitu. Cuman kalau gitu aku ada pergi, terus aku takutnya gak keburu kan. Terus aku kejar tuh ngaji terus hataman, terus setelah lagi syuting, lagi kerja, aku kerjain gitu. Terus kayak gak tau kenapa tiba-tiba pas malam tanggal 25 Ramadan itu, aku lagi di Madinah, terus aku ngelihat kubah hijau itu, kayak aku lari sama mama aku, mungkin kayak mungkin ini jawaban dari Allah kali ya, bahwa ntar kamu kesini lagi secepatnya gitu. Makanya kemarin tuh pas aku kesana, aku tuh bersyukur banget gitu, kayak makanya perjalanan ibadah aku kemarin tuh aku bener-bener bersyukur banget sama Allah. Bener-bener aku kayak dilihatin perjalanan hidup aku dari
zaman dulu aku di kampung sampai sekarang tuh sama Allah tuh kayak, nih loh Ces, hidup kamu tuh sekarang tuh harus banyak bersyukur. Nikmat kamu tuh sekarang sama Allah tuh bener-bener alhamdulillah dikasihnya tuh bener-bener gak terhingga gitu. Aku inget zaman dulu di kampung tuh kayak, aduh mau ngapain aja susah, sekarang Allah bisa pergi sendiri tanpa ngerepotin orang lain, bisa bayar umroh sendiri gitu. Kayak itu yang membuat mama aku tuh juga sedih, kayak alhamdulillah sih Kak Ros. Malam 25 Ramadan itu adalah malam yang spesial buat aku. Terus kemarin juga aku tuh pas berangkat umroh tuh nggak tahu kebetulan bagaimana mungkin ya, senulang tahun tuh pas aku berangkat ke Madinah tepat di hari Jumat kemarin itu emang pas Maulid Nabi. Jadi kayak banyak banget berkahnya buat aku gitu, kayak Allah terima kasih banyak. Aku dikasih kayak kesempatan untuk berdoa di tempat yang luar biasa gitu Kak Ros. Makanya banyak banget doa-doa aku yang aku panjatkan di sana gitu. Memang aku dikasih kesempatan yang luar biasa sama Allah, jadi aku nggak sia-siain kesempatan itu gitu. Salah satu hadiah dan rezeki dari Allah tahun ini bisa merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di Masjid Nabawi, langsung ziarah di makam Nabi dan sholat di Raudhah. Masya Allah. Suasananya seperti apa pada saat Maulid? Aku tuh kan kalau umroh itu kan, kalau ke Madinah itu kan ke Raudhah tuh biasanya kan suka dapat 1 kali ke Raudhah kan. Nah kalau sekarang tuh aku biasa ke Mutawib, Mas bisa nggak sih kalau kita ke Raudhah lagi gitu ya kan. Bisa Mas, sekarang bisa beberapa kali kan gitu ya. Nah biasa kan suka buru-buru kan. Nah entah kenapa aku tuh selalu kebagian kayak selalu dapat sholat wajibnya tuh di Raudhah gitu. Pas waktu yang sama aku tahun lalu, aku dapat sholat subuh yang biasa kan diburu-buru kan gitu ya. Aku tuh dapat sholat subuh, jadi aku tuh 2 jam di situ kayak sholat subuh, sholat hajat, sholat obat, semuanya di situ. Itu kayak kalau ke situ tuh kayak nggak tahu, kayak ini kan makam Rasulullah, ini maksudnya kayak di yang dua itu kan sampingnya tuh kayak badan tuh gemeter gitu kayaknya. Terus kayak kita tuh doa tuh permintaan tuh udah banyak nih Kak Ros gitu ya, kayak mau minta ini, minta itu, tapi kayak yang kesebut tuh kayak ya Allah aku mau ini, yang kesebut tuh ya Allah ampuni dosaku lagi, ampuni dosaku lagi, kayaknya dosa lagi mungkin banyak aja kan, banyak banget dosa aku kali Kak Ros. Kalau yang kemarin aku kebagian sholat maghrib di Raudhah, jadi kayak bersyukur banget lah Kak Ros. Alhamdulillah banget pokoknya. Makanya ulang tahun sekarang aku pengennya emang jauh dari hingar-bingar, biasanya kan dirayain gitu rame gimana. Aku tahun ini pengen lebih dekat sama Allah lagi aja sih, lebih senyap gitu, kayaknya lebih tenang lebih gitu hati aku ya. Kita mau sekarang ada pertanyaan. Ini ada rumpian renungan. Inces, jika kamu bisa kembali ke masa kecil, jika saat ini kamu punya kesempatan kembali ke masa kecil kamu di mana orang tua masih lengkap, bapak ibu masih ada, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin mereka rukun aja sih gitu. Kamu kan ngomong apa ke mereka? Bisa nggak pisah gitu ya? Bisa nggak pisah? Kalau dulu nggak disuruh kakek mengolah ladang dan empang, Inces nggak akan sekuat sekarang, nggak akan sesabar sekarang, nggak akan segigih sekarang, nggak akan sebertanggung jawab sekarang mungkin ya. Jika memperbaiki kesalahan, ya, jika bisa memperbaiki kesalahan apa yang akan kamu perbaiki? Lalai terhadap Allah ya, kayak ninggalin sholat gitu. Jika dapat kesempatan untuk kuliah lagi, maka kamu ingin kuliah jurusan apa? Komunikasi kali ya. Public speaking ya. Public speaking. Jika kamu waktu itu nggak kenal sama Rosa, maka sekarang Inces adalah seorang petani kan. Udah mau siap pulang kampung ya? Udah siap pulang kampung. Udah siap pulang kampung. Iya.
apapun resikonya aku pasti akan pulang kampung sih. Jadi ketika di ujung kamu udah kayaknya nggak bisa melanjutkan cita-cita berkarir di dunia hiburan, Allah bukakan jalan dari pintu yang kamu nggak duga-duga. Masya Allah. Terima kasih Ince sudah berbagi ceritanya. Sama-sama, Kak Dan Ros. kisah ini mengingatkan kita tentang banyak hal ya, untuk ya selalu bersyukur, jangan lupa untuk beribadah, mengingat Allah dekat selalu gitu. Amin, Karena ya rezeki Allah. yang diberikan Allah itu Masya Allah, kita nggak pernah duga, lebih besar berlipat-lipat dari yang kita bayangkan. Amin, amin ya Allah Kak Ros. Nanti kita suruh Incas yoga kan ya? Belum ya? Aduh, yoga. Ada Fior dan Vincent. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Vincent dan Fior, calon ibu nih. Iya. Gimana kamu ngidam apa? Terakhir ngidam apa yang bikin repot? Buah lontar. Itu serius ya? Aku pikir dia bercanda. Iya, Buah lontar. Iya. Yang banyak airnya. Iya. Waktu dia ngidam buah naga yang gak ada bijinya, itu bercanda kan? Serius juga, tapi nggak bisa kan? Gimana cara mau pakainya kan dalamnya masih ada Ya bijinya itu kan? bijinya kan merata semua ya. Sama buah lemon yang nggak asem, manis. Nggak ada, itu itu nggak nggak ada, bisa. itu nggak ada ya. Nggak bisa soalnya kalau yang buah naga itu, aku ngeliatnya kayak tailofobia, Kak. Kan biji kecil-kecil kan. Biasanya aku makan-makan aja, tapi semenjak hamil ngeliatnya kayak kok kayak kuman ya. Kayak kuman, jadi kayak gitu. Iya, Tapi terus- bisa nggak kamu makan pilih buah yang lain kan bisa. Maunya itu. Bayinya sih yang mau, aku sih makan Alasan apa banget aja. sih Fior. Terus jadi lebih apa lagi Fior waktu hamil? Awal-awal doang sih lebih sensitif sih Kak. Lebih Kayak sensitif. gampang Marah. nangis. Gampang nangis. Ya. Oh. Iya, aku ngeliat gajah di lindes nangis. Ya, iya sih itu sih emang sedih sih ya. Terus apa yang dilakukan oleh Vincent, ada yang bikin kamu sedih juga nggak? Apa? Boleh. Yang dilakukan Vincent. Yang bikin kamu terharu gitu. Kadang suka lupa ini usapin itu oil buat stretch mark. Itu kamu langsung sedih. Sedih karena dia lebih pilih game, aku kira. Oh. Tapi setiap lagi break game Dotanya, dia selalu usapin oil biar nggak ada stretch marks-nya. Tapi karena dia lupa-lupa, air-air ini udah mulai muncul di perut dikit. Aku bad mood sama dia, Kak. Itu bukan karena hormon itu kayaknya, itu memang Itu emang hari-harinya. gara-gara makan gula. Tapi emang ya semenjak hamil aku suka banget manis. Oh, suka banget manis. Kayaknya bayinya ini keturunan papanya suka manis. Oh, papanya. Iya itu dulu dia nggak suka manis Kak. Dia sukanya asin dong. Sekarang jadi suka manis banget. Waktu aku tes darah di dokter, gulanya rendah kata dokter. Sekarang malah manis terus. Tapi manisnya dari buah kan kamu? Dari Enggak. puding, Banyak ya. puding, mochi. Pokoknya segala apapun yang brand minuman boba, gak boleh sebut merek di TV. Itu harus dikurang-kurangin. Nanti bayinya lahirnya gede banget loh. Iya, ntar Susah gemul. melahirkannya. Kan biar bisa ngeden kan bayinya mungil aja ya kan. Ya, teorinya bisa ya. Tapi prakteknya masih beda. Ada artikelnya bahwa Fior umumkan anak pertama, siapkan nama inisialnya ada V dan kamu menyebutnya adalah baby Vidut. Iya. Waktu tahu katanya waktu kamu mau tanding di Malaysia waktu itu. Udah di Malaysia. Udah di Malaysia Udah di kan? Malaysia kan harusnya tuh dia periodnya kan tanggal 2 berapa? 28. Tahu-tahu 27-nya itu kok udah enggak, terus besoknya langsung beli test pack. Di Malaysia. Baru telat sehari tuh. Iya. Baru telat sehari, aku udah punya feeling. Terus langsung tebel banget garis tuh. Oh iya. Terus. Padahal Gitu. baru telat sehari. Jadi kalian udah beli bareng nih ya? Iya. Iya, terus habis itu waktu di sana tuh beres itu dia ngasih tahu yang aku lagi masas kan, kebetulan besoknya mau tanding. Lagi Jadi diurut. lagi diurut, dia panggil ke kamar kan di situ kebetulan bareng tim basket kan, Kak. Jadi dipanggil ke kamar kita. Terus habis itu ya doa. Terus dia reveal-nya waktu doa. Iya, karena aku nggak sabar, dia masajnya masih 2 jam lagi. Aku udah mau kasih tahu nih, lu bentar lagi jadi bapak gitu kan. Saya udah punya feeling aku. Telat sehari aku mau tes pack. Kadang ada banyak perubahan di tubuh aku. Udah ngerasa. Iya, payudara sakit. Terus abis itu perutnya agak buncit dikit. Agak perasa kembung-kembung gitu ya. Iya. Kita sebelumnya jalan ke Jalan Alor ya kalau nggak salah ya. Kita jalan, terus kok dia tuh makin gampang capek.
kayak kepanasan, ngap gampang gitu. kayak ngap, kayak udah capek berhenti dulu. Kemarin sebelumnya enggak soalnya. Dia kan atlet ya Kak, beda tenaganya. Dia Kamu udah sekali mulai jalan curiga. segini. Aku kan sekali jalan. Kamu harus ikut lari ya. Iya, bener aja ternyata hamil. Kamu udah curiga juga? Iya sih. Dia udah agak aneh. ngambek-ngambek. Cepetan sayang jalannya, aku mau latihan. Kita kalau mau Soalnya lagi abis panas semua- banget ya, lagi siang. iya. Terus kamu kan mau tanding tuh, Iya. udah tahu kan happy. Terus Iya. gimana? Habis itu lanjut massage-nya. Kita Lanjut sih. rahasiain dulu kan. Rahasiain Kita dulu, nggak lanjut. Terus bilang. kebetulan di tim itu ada dokter. Lagi ada dokter tim ya kita tanya aja. Kayak gimana dok, awal-awal kalau hamil tuh nggak boleh apa, nggak boleh apa. Nggak boleh campur. Nggak boleh campur, kata dia itu dulu kan. Ya udah, habis itu oke. Kan buat apa ya? Biar kita aware aja sih. Oh, iya, Biar iya. nggak ini, nggak itu kan. Takut, at least dia dokter lah. Dia Iya, tahu iya. dulu nggak apa-apa lagi. Terus pas tanding gimana? Makin semangat dong. Jadi bapak tuh jadi Enggak sih, kalau tanding nggak kepikiran. Nggak kepikiran fokus sih sama kalau- pertandingan ya. Iya, Nggak kepikiran. fokus tanding. Malah kita udah abis dari Malaysia udah pesen tiket ke Bali mau honeymoon. Sama honeymoon ceritanya kak itu. Satu hari 20 juta hotelnya. Mehong ya. Malah jadi baby moon. Oh, kapan? Bulan apa? Bulan Waktu itu pas Februari apa Maret ya? Maret ya? Iya kayak Maret Maret, deh. Maret. Nah, Baru itu banget. berarti baru awal-awal. Kan baru kan terus takut naik pesawat kan. Jadi kita di mana-mana tuh jadi deg-degan, nggak boleh ini boleh nggak ya, ini boleh Kan nggak ya. kehamilan pertama kan. Iya, iya, Jadi benar-benar. Kita Dia nggak ngerti. Terus mobil guncang dikit dia marah. Astaga, gitu Udah banget. gini, ada Badan polisi masih gini. kecil banget. Pelan-pelan pak, pelan-pelan nyetirnya pelan, dimarahin supirnya. sayang dibuka kartunya. Sekarang juga masih gitu. Sekarang enggak. Karena Karena udah biasa aku ya. nari-nari juga nggak apa-apa. Tapi mungkin karena ini ya, ini postingannya Fior juga nih, dia ada kekhawatiran ya. Dulu waktu mama di kandungan, mama hampir gugurin, penuh virus. Omong kamu tiap hari nangis karena mau bertahan dengan izin dan kuasa Tuhan, mama lahir dengan selamat. Nggak nyangka Amin. sekarang mama pun bentar lagi jadi seorang ibu. Jujur mama takut kejadian mama keulang di kamu. Mama takut kamu kenapa-kenapa, kayak dulu kisah mama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kamu tumbuh dengan sehat, amin. Tuhan memberikan anugerah terindah di hidup mama. Betul. Itu yang bikin kamu khawatir di awal-awal kehamilan kamu juga. Iya, aku tadinya udah mau posting itu kan, tapi captionnya tuh bingung apa. Habis itu aku buka chat GPT. aku bikin caption, kok chat GPT kayak tidak menyuarakan hatiku, jadi aku bikin sendiri aja deh. Ya keren, emang itu lebih pas ya dari hati yang paling dalam. Iya, nggak cocok yang chat GPT. Jadi kamu ada kekhawatiran bayinya supaya tetap sehat. Jadi apa yang kamu lakukan tadi kalau mobil ini dikit, terus apa lagi yang Aku udah 6 bulan nggak makan yang kayak sushi, Mentah-mentah gitu. padahal suka banget, suka banget. Terus lalapan nggak katanya bahaya juga. Aku baca di TikTok, jadi aku makannya yang matang-matang aja semuanya? Iya. Tapi kalau udah ngidam, misal ngidam ayam yang Dimana belinya? instan gitu, ya, atau mie instan, kan nggak boleh sebut merek kan kak. Ya, Nah terus? itu aku udah gak bisa tahan, tetap makan deh. Ya, Tapi kan mateng. iya betul. Kan cuma sekali doang nggak apa-apa. Sama Iya, tiap hari ya. sekali ya sayang. Gak apa-apa kan? Iya. Oke, nanti kita challenge pasangan ini ya. Sambil kita Iya. tanya-tanya pengetahuan seputar orang tua baru ya. Iya. Berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah.